Eh, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fatul Fadilah. Kembali lagi di channel CJ, di konten yang ke berapa ya? Ntar cek aja lah ya. Karena sudah lama juga nih nggak bikin konten lagi. Ya, baru dapat tugas lagi sih. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan tentang pajak daerah atau pajak kabupaten. Pajak daerah tuh dibagi menjadi dua, yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten atau kota. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat yang memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu macam-macam pajak yang termasuk ke dalam pajak provinsi, yaitu pajak kendaraan bermotor. Subjek pajaknya itu kayak yang punya itu orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor itu misalkan. Terus tarif pajak kendaraan bermotor itu untuk kepemilikan pertama itu sebesar 1% sampai yang terbesarnya itu kira-kira ya 2% hingga 10%. Lalu ada juga untuk angkutan umum, pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil-mobil pemerintahan, ya RF biasanya gitu kan. Mobil-mobil ini juga tetap mendapatkan pajak. Paling rendahnya itu dari 0,5% dan paling tingginya yaitu adalah 1%. Beda sama kepemilikan pribadi ya. Nah, ini kenapa kecil nih ya? Soalnya nih kendaraan tersebut itu untuk kebermanfaatan umat. Lalu ada kendaraan bermotor pengangkut alat-alat berat. Paling rendahnya itu 0,1% hingga yang tertingginya yaitu ada 0,2%. Kemudian ada juga yang namanya pajak bahan bakar, yaitu pajak bahan bakar bermotor yang disediakan paling tinggi itu ya kira-kira sebesar 10%, ditetapkan dengan peraturan daerah ya. Itu juga. Nah, terus ada juga namanya itu pajak kabupaten atau kota. Nah, di kota ini ada namanya pajak hotel. Nah, itu ya pajak hotel itu ya kayak pelayanan yang disediakan hotel termasuk pembayaran dan jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel. Yang sifatnya itu memberikan kemudahan dan kenyamanan. Misalnya itu kan kalau misalnya kayak kita di hotel tuh ya mau dari bintang 3 hingga bintang 5 tuh pasti kan dapat fasilitasnya dari olahraga, ya liburan, telepon, nyuci, transportasi, internet, hingga ya mungkin ada fotokopi juga gitu, ada kolam renang misalkan juga. Nah juga fasilitas jenisnya itu ya disediakan sama hotel kan. Nah, pajak itu kan disediakan hotel. Nah, pajaknya itu yang paling tinggi itu ada 10%, ditetapkan sesuai peraturan daerah. Pajak restorannya itu paling tinggi juga 10%. Nah, pajaknya itu yaitu pelayanan yang dari mana gitu kan. 10% itu pajak restoran tuh ada dari pelayanan yang disediakan oleh setiap restoran. Nah, biasanya itu meliputinya itu dari pelayanan penjualan makanan atau minuman bagi yang dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen. Ada juga ada pajak hiburan. Contohnya tuh misalnya kayak di mall-mall tuh ada bioskop atau karaoke, terus diskotik gitu kan. Aduh. Nah, biasanya yang paling tinggi itu 35% gitu. Makanya ya biasanya untuk ke tempat-tempat ini tuh ya perlu ngeluarin pajak yang lebih banyak gitu. Juga misalkan juga ada kayak dikhususkan ya 30% ini untuk hiburan penggelaran busana di diskotik, karaoke, klub malam. Itu tarifnya tuh bisa juga sampai 75%. Nah, untuk khusus hiburan kesenian rakyat itu paling tinggi itu 10%. Lalu ada pajak penerangan jalan nih, kayak di jalan-jalan di tol kah atau di jalan utama di kota. Nah, itu pajaknya itu paling besar itu 10%. Nah, yang terakhir itu pajak parkir.
yaitu sebesar 30%. Ya ini paling ini kayak di mall-mall kah atau di tempat-tempat yang ramai lah, kecuali kayak di Indomaret. Nah itu nggak tahu pajaknya berapa, tapi tiba-tiba ada terus gitu kan. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang atau tidak sesuai dengan yang semestinya, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Was on my shoulders, so don't get up. Tell that we need, 'cause Nah pajaknya